I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu lagi di kelas PAI atau Pendidikan Agama Islam, di kelas yang insya Allah sejuk ini. Jadi kali ini saya akan membahas tentang wudhu dan tayamum. Sebelumnya kita kan udah pernah tuh kalau mau sholat pasti kita berwudhu gitu. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan wudhu itu? Enggak. Jadi padahal kita tiap hari itu melaksanakan wudhu ya, tetapi kita kadang nggak tahu tuh apa sih pengertian dari wudhu itu, definisi dari wudhu tersebut. Nah, jadi wudhu itu merupakan cara mensucikan tubuh atau badan dari kotoran-kotoran sebelum kita melaksanakan sholat. Wudhu. Nah, apa aja sih dari rukun-rukun wudhu tersebut? Rukun wudhu itu kan ada 6. Nah, apa aja coba sebutin? Pertama, yaitu niat. Niatnya udah pada hafal kan? Kalau nggak hafal berarti kalian kemarin wudhunya nggak sah. Berarti harus ngafalin niat tersebut. Nah, yang kedua itu membasuh muka. Membasuh muka itu bersama dengan niat wudhu tersebut. Coba kita bareng-bareng melafazkan niat wudhu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a lil fa'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, jadi kita membaca niat waktu berwudu itu bebarengan dengan membasuh muka. Nah, yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan itu sampai mana aja sih? Tahu nggak kalian? Harus tahu dong. Kalau nggak tahu, berarti kalian kemarin wudhunya nggak sah. Nah, jadi membasuh tangan wudhu itu dari jari-jari itu sampai ke siku sini. Nah, itu hukumnya wajib ya. Kalau nggak sampai siku berarti wudhu kalian nggak sah gitu. Dan yang ketiga itu, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, pasti ada nih yang cuma usap dahinya aja gitu. Dan tapi menurut Imam Syafi'i itu, kita kan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kita membasuh dahi ini sampai ke rambut sini, sampai sebagian kepala gitu. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, semisal nih mata kakinya nggak kekenaan air gitu, gimana itu, Bu? Jadi berarti wudhunya itu nggak sah. Jadi kita harus membasuh kedua kaki itu sampai mata kakinya itu kita basah gitu. Nah, yang terakhir itu tertib atau berurutan. Nah, jadi kita kalau berwudu itu harus berurutan ya, nggak boleh acak-acakan, kan udah ada aturannya sendiri gitu. Jadi itu ya rukun-rukun wudu itu. Nah, wudu itu yang wajib kita basuh itu yaitu tadi ada 5 tadi, dan yang terakhir itu tertib atau berurutan. Nah, kalau yang membasuh telinga itu gimana, Bu? Itu kan nggak masuk ke rukun. Itu terus hidung, kumur itu gimana ya, Bu? Kok nggak masuk ke dalam rukun wudu? Nah, jadi itu semua itu masuk ke sunnah wudu. Nah,
sunah-sunah wudhu itu jika kita membersihkannya itu mendapat pahala, jika tidak melakukannya kita juga tidak berdosa. Nah, jadi sunah-sunah wudhu itu apa aja sih Bu? Gitu. Dan yang pertama itu membaca basmalah. Pasti kan kita kalau mau wudhu, mau membaca niat itu kan pasti basmalah ya. Nah itu termasuk sunnah. Dan yang kedua itu menghadap kiblat. Nah kalau kita sholat nggak menghadap kiblat itu ya sholatnya kurang sah gitu, nggak sah malah. Nah terus yang ketiga itu bersiwak. Apa sih Bu? Bersiwak itu adalah menyikat gigi. Nah kalau kita berwudu itu sunnahnya harus menyikat gigi terlebih dahulu. Gimana Bu kalau males nih sikat gigi kelamaan gitu? Nah ya nggak apa-apa kalau kita nggak sikat gigi terlebih dahulu. Dan yang keempat berkumur 3 kali. Nah berkumur itu masuk ke dalam sunah-sunah wudhu gitu ya. Dan yang kelima menghirup air ke dalam hidung. Nah kita kan pasti susah tuh ya menghirup air ke hidung itu. Nah jadi itu susah ya. Dan itu kan termasuk sunah-sunah wudhu. Jadi kalau nggak dilakuin nggak apa-apa. Dan yang keenam, membasuh kedua telinga. Telinga kita, telinga luar dan telinga dalam sesudah mengusap sebagian kepala. Nah, tadi kan kalau kepala masuk ke rukun wudhu. Nah, jika telinga ini masuk ke sunah-sunah wudhu. Nah, itu membasuhnya dari dalam ke luar, gitu ya. Dari luar ke dalam. Nah, habis itu mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Nah, itu tuh menjadi sunnah kita melakukan kegiatan apapun itu. Jadi kalau kita mau ngapain aja didahulukan itu sebelah kanan, sunnahnya seperti itu. Nah selanjutnya yaitu membasuh anggota badan itu sebanyak 3 kali. Nah gimana Bu kalau cuma 2 kali, 1 kali gitu? Itu diperbolehkan ya. Ini kan jadi sunah-sunah wudhu. Jadi kalau sunnahnya itu 3 kali. Nah kalau kita mau sekali, 2 kali itu diperbolehkan. Nah misal kalau rumah kita dekat masjid nih, terus mau jamaah di masjid. Nah udah denger masjid itu udah puji-pujian. Nah puji-pujiannya ini udah mau mendekati iqomah. Nah itu kita wudunya nggak harus 3 kali. Jadi kita boleh 2 kali atau sekali. Nah jadi kan kita bisa ngejar sholat jamaah di masjid gitu ya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang tayamum. Nah, kalian di sini udah pernah belum melakukan tayamum? Belum. Jadi apa sih tayamum itu? Tayamum adalah bersuci menggunakan debu jikalau tidak ada air. Nah, jadi kalau kita nggak ada air nih, nggak nemu air, semisal kita ada di perjalanan gitu, jadi kita boleh tayamum. Tapi ini dilakukan jikalau tidak ada air ya. Kalau masih ada air, itu kita masih menggunakan air. Jadi apa aja sih yang diusap ketika kita melakukan tayamum? Jadi yang kita usap hanya muka, wajah kita dan kedua tangan kita gitu. Nah, bagaimana niat tayamum itu? Jadi niatnya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Nah, jadi kalian bisa menghafalkan niat tayamum ini ketika nanti semisal kalian nggak nemu air waktu di perjalanan gitu ya. Jadi kita praktekin bagaimana tayamum itu. Nah, tayamum itu kita memakai tembok atau pohon gitu. Nggak langsung kita ke tanah, tapi kita melalui pap ini tembok atau di pohon. Ini tembok ya.
Ini tembok. Tangan kita seperti ini. Kita tempelin tangan kita ke tembok. Nah, sebelum kita usap ke muka dan tangan kita, sebaiknya kita gini dulu agar debu tersebut, yang debu besar-besar itu bisa kotak gitu. Jadi nggak langsung kita usapin ke muka. Jadi setelah dihilangkan sedikit debunya, kita usapin. Nah, jadi yang kedua lagi kita seperti ini lagi, tempelkan ke tembok. Ini lakukan yang hal sama seperti tadi ke tangan kita. Jadi kita dahulukan tangan kanan kita dulu ya. Jadi seperti ini. Ini muter. Dan jadi yang sebelah sini itu kan debu kita masih suci. Dan jadi kan tadi nggak usap di sebelah kanan. Dan jadi kita gantian ke sebelah kiri seperti ini. Udah selesai. Nah, kapan Bu waktu baca niat tayamum tadi? Nah, membaca niat tayamum tadi itu waktu kita mengusap ke muka seperti wudhu tadi. Jadi perbedaannya emang agak jauh ya, tayamum dan wudhu. Tayamum itu lebih simpel, tapi itu dilakukan jikalau tidak ada air, gitu ya. Nah, pembelajaran hari ini tentang wudhu dan tayamum. Semoga wudhu dan tayamum ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa dibenarkan kemarin wudhunya yang masih salah-salah, yang rukun itu nggak dibasuh gitu, lupa basuh nih Bu gitu. Jadi itu harus dibenahi lagi gitu ya. Itu saja yang dapat